Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, malam hari ini Allah takdirkan kita bisa melaksanakan kegiatan maghrib malam dengan iman dan takwa. Setelah tadi malam juga kita makan-makan, bakar-bakar. Insyaallah pagi hari ini kita ngaji sambil nunggu waktu sholat subuh datang. Di antara perkara penting yang harus kalian pahami sebagai seorang muta'allim, sebagai seorang pelajar atau santri, yakni masalah etika atau masalah adab atau sopan santun sebagai seorang santri. Ini sangat penting untuk dipahami, sangat penting untuk dipraktekkan oleh seorang santri. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan manfaat atau tidaknya ilmu yang kalian nanti miliki. Berkah atau tidaknya ilmu yang kalian miliki. Seberapapun ilmu yang kita miliki, kalau tidak manfaat, kalau tidak berkah, maka percuma. Ilmu kita tidak kemudian merubah tabiat kita menjadi semakin lebih baik lagi. Ilmu kita tidak menjadikan kita semakin dekat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu kita tidak manfaat, tidak barokah. Ilmu kita juga tidak bisa kita wariskan, kita transfer untuk adik-adik kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan seterusnya. Kalau ilmu kita tidak manfaat, ilmu kita tidak barokah. Dan di antara asbab terbesar ilmu kita itu bisa barokah, yaitu dengan menjaga etika, menjaga adab, menjaga sopan santun, khususnya di depan muallim, di depan ustadz, di depan guru, di depan kiai kalian. Oleh karena itu malam hari ini, pagi hari ini, udah pagi nih ya. Pagi ini insyaallah Bapak ingin sedikit menyampaikan beberapa hal etika yang harus dijaga agar ilmu kalian itu bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara etika yang harus dijaga oleh seorang muta'allim atau seorang murid, seorang santri, seorang pelajar terhadap gurunya, yakni ar-rabi'u ay yanzura ilaihi bi'ainil ijlal wa ta'zim wa ya'taqida fihi darajatal kamal. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Seorang santri hendaknya melihat gurunya, melihat kiainya, melihat ustadznya itu bi'ainil ijlal, dengan pandangan mengagungkan. Ya.
Pandangan mengagungkan itu maksudnya yang menganggap beliau sebagai seorang guru kalian, kiai kalian, ustaz kalian, memposisikan beliau sebagai orang yang mengajari ilmu kepada kalian dan sebagainya. Wa ta'zim, dan mengagungkan beliau sebagai guru kalian, menghormati beliau sebagai kiai kalian, ustaz kalian yang telah banyak mengajarkan ilmu agama terhadap kalian. Wa ya'taqida fihi darajatal kamal, dan kalian harus meyakini bahwa guru kalian memiliki derajat yang sempurna dibandingkan dengan kalian. Ya, memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan kalian sebagai seorang muta'allim. Jangan pernah sekali-kali seorang muta'allim, seorang pelajar merasa bahwa ilmu yang dia miliki jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih hebat dibandingkan dengan gurunya. Walaupun mungkin ia sebenarnya seperti itu dalam ilmu-ilmu yang lain. Ya. Jangan pernah seorang santri, seorang muta'allim itu menganggap dirinya itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna dalam berbagai macam hal dibandingkan dengan gurunya. Tidak boleh seorang santri beranggapan seperti itu. Seharusnya seorang santri itu ayya'taqida fihi darajatal kamal, menganggap bahwa gurunya itu pasti lebih baik, pasti lebih sempurna dibandingkan dengan kami sebagai seorang santri. Kenapa harus demikian? Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi. Dengan kita mengagungkan, dengan kita memandang guru kita dengan cara pandang mengkiaikan, menggurukan, mengustadzkan, menganggap beliau adalah orang yang banyak memberikan ilmu kepada kita. Ya. Kemudian mengagungkan, menghormati beliau dan menganggap bahwa beliau adalah orang yang memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kita sebagai seorang santri. Hal tersebut aqrabu ila naf'ihi bihi, akan lebih mendekatkan kita untuk bisa mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang beliau miliki. Qala Abu Yusuf, Syekh Abu Yusuf pernah berkata, kata beliau, sami'tu salafa yaquluna man la ya'taqida jalalata ustadhihi la yuflihu. Barang siapa yang tidak meyakini mulianya ustadznya dia, barang siapa yang tidak meyakini bahwa ustadznya itu lebih mulia dibandingkan dengan dia sebagai seorang murid, maka la yuflihu, santri yang seperti itu tidak akan pernah berbahagia. Santri yang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan kemanfaatan dari ilmu yang dia miliki. Jika ada seorang santri yang menganggap dirinya itu lebih mulia, menganggap ilmunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gurunya, walaupun mungkin ia pada faktanya dalam beberapa hal, tetap santri yang seperti itu la yuflihu, kata ulama-ulama terdahulu, tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan dengan ilmu. Ya. Wala yunadihi bismihi, dan seorang santri tidak boleh memanggil gurunya itu dengan namanya. Ya, tak boleh. Mau kalian itu manggil guru ngaji, apalagi ya, atau guru sekolah formal kalian manggil namanya, itu pantang. Ya, pantang seorang santri manggil gurunya, manggilnya dengan sebutan nama. Ya. Wala yadhkurhu aidan fi ghibatihi bismihi, illa makrunan bima yus'iru bi ta'dhimihi, ka qawlihi qala syekh al-ustadz kada wa qala syekhuna wa nahwi dzalik. Begitu juga ketika kalian membicarakan dia, berbicara atau bercerita kepada orang tentang guru kalian, jangan kalian ketika menceritakan
guru kalian kemudian kalian menyebut nama saja, itu juga pantang, nggak boleh ya. Contoh, guru kalian namanya si Fulan, lepas itu kalian ngobrol dengan teman-teman kalian, bukan di depan guru kalian. Habis itu kalian ngomong sebagai seorang santrinya si Fulan tadi, kata Fulan, atau katakanlah Fahrul jadi kiai gitu kan, santrinya si Andika, Arjun, Nando ya. Lepas itu Arjun, Nando, terus Andika ngobrol di luar, ngomongin gurunya Fahrul, menceritakan, sebenarnya diceritakan kebaikannya. Kata guru saya atau kata Fahrul, kita tuh nggak boleh berteman dengan orang-orang yang nakal. Seorang santri itu, kata Fahrul, tuh nggak boleh berteman dengan anak-anak yang malas, yang tidak rajin belajar, yang dipikirannya hanya main-main dan main saja. Saat itu sebenarnya Fahrul, yang namanya Fahrul itu sebenarnya kiainya mereka, gurunya mereka, itu tidak boleh menyebutkan nama seperti itu, nggak boleh, pantang ya. Baik di depan guru kalian ataupun di belakang guru kalian. Artinya saat guru kalian tidak ada di hadapan kalian, pantang menyebut guru dengan sebutan nama ya. Di antara guru kalian kelas 6 di SD itu dulu Pak Herman. Ada yang gurunya Pak Herman di sini? Andika ya, Pak Herman. Andika cerita di luar sana, setelah sekarang ini sudah selesai sekolahnya, udah SMP sekarang. Dulu Herman tuh pernah ngomong, itu tuh nggak boleh nakal. Manggilnya Herman itu tuh nggak boleh, ya, nggak boleh, pantang. Kalau kayak gitu kita modelnya seperti itu. Kalau seperti itu kita melakukan hal-hal semacam itu, menyebutkan nama guru kalian hanya dengan namanya saja, baik di depan ataupun di belakang, maka kita tidak akan pernah manfaat ilmu yang kita dapatkan tidak akan pernah bisa manfaat. Kemudian wal khamisu ay ya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu. Seorang muta'allim, seorang pelajar, seorang santri, seorang yang sedang belajar juga ayya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu min fadlahu. Tidak seorang santri harus tahu hak gurunya, wa la yansa lahu fadlahu, dan dia tidak boleh melupakan bahwa gurunya itu jauh lebih utama, jauh lebih afdal ya, dibandingkan dengan kita sebagai seorang santri ya. Seorang santri harus seperti itu. Dia harus tahu hak-hak gurunya yang menjadi kewajiban dia sebagai seorang santri ya. Apa hak guru itu? Itu tadi di atas, di antaranya harus dihormati, harus diagungkan, harus dimuliakan ya. Ditaati segala perintah-perintahnya, yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Hampir sama dengan haknya orang tua. Ketika bertemu di jalan, kalian menyapanya dengan cara yang santun ya. Kalian memanggilnya dengan cara yang santun, menyampaikan salam terlebih dahulu. Kalau kalian sedang berjalan di luar, kemudian guru kalian lewat, kalian berhenti demi untuk menghormati guru kalian yang sedang lewat ya. Ini hak daripada guru kalian. Jangan guru kalian lewat, kalian sedang berjalan, kalian asik ngobrol dengan kawannya, gurunya tidak disapa, gurunya tidak diucapkan assalamualaikum dan seterusnya. Itu hal-hal semacam itu akan membuat ilmu kalian tidak manfaat. Bebas mau guru ngaji, mau guru sekolah formal sama, terlebih guru ngaji. Karena guru ngaji itu banyak menyampaikan ilmu-ilmu agamanya Allah kepada kalian ya, harus dijaga itu seperti itu. Santri-santri di pondok-pondok pesantren itu jangankan gurunya langsung, muridnya
anaknya saja lewat, anaknya kiai itu lewat, itu santri itu diem, nggak ada yang berani bergerak. Lagi jalan, lagi ngobrol sih dengan kawan-kawannya, nggak taunya tanpa disengaja rupanya nampak dari sana itu guru anak gurunya itu jalan menuju tempat di mana kita sedang berjalan ke arah sana. Beliau gurunya sebelah, anak guru sebelah dari sana ke sini, kita dari sini ke sana. Nampak kita dari jauh itu anak guru saya itu sudah berhenti dulu itu. Berhenti, diam, duduk berdiri seperti ini, nunduk seperti ini sampai lewat. Kalau sudah lewat anak gurunya itu baru dia melanjutkan perjalanan. Sampai seperti itu. Ulama terdahulu itu ada yang sampai beliau itu sudah menjadi ulama, sudah menjadi kiai, sudah menjadi kiai besar, punya majelis, ya, punya majelis. Setiap kali beliau ngaji, pernah satu kali kejadian seperti ini. Ketika beliau ngaji, katakanlah ngajinya di sebelah situ kan ada nampak pintu sebelah sini kan, di depan tuh lapangan, di depan tuh halaman luas gitu. Jadi sebentar kiai itu berdiri, habis itu duduk lagi melanjutkan pengajian. Nanti nggak lama kemudian berdiri lagi dia. Setiap nengok keluar berdiri lagi dia, duduk lagi meneruskan pengajiannya kepada santri-santrinya. Karena ada beberapa santri yang merasa heran, kemudian memberanikan diri bertanya kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada kiainya. Mohon maaf kiai, saya pengen bertanya. Tadi saya lihat waktu ngajar ngaji, Pak Kiai kadang berdiri agak lama, terus itu duduk lagi, ngajar ngaji lagi, lepas itu berdiri lagi. Itu berlangsung lumayan lama dan berkali-kali berdirinya. Kalau boleh tahu kenapa? Apa jawaban Syekh tadi itu? Saya tadi berdiri pas waktu ngajar kalian karena saya lihat di luar itu ada anak kiai saya yang sedang bermain dengan teman-temannya. Setiap kali beliau melihat saya dan saya melihat beliau, saya berdiri untuk menghormati beliau. Setelah beliau lewat, saya duduk kembali. Dan ketika beliau ternyata lewat lagi tepat di depan saya, berhadap-hadapan dengan saya, beliau nampak saya dan saya pun nampak beliau, maka saya berdiri lagi untuk menghormati beliau. Ini anaknya masih kecil sedang main bola ternyata. Anak gurunya itu masih kecil sedang bermain bola. Sampai seperti itu penghormatannya ulama-ulama terdahulu terhadap putra-putri gurunya. Apalagi kalau sampai kepada gurunya. Hal seperti ini sangat penting untuk dijaga. Makanya ulama-ulama terdahulu itu ilmunya sangat manfaat sekali. Sampai sekarang ilmu-ilmu beliau itu masih dipelajari oleh para santri. Beratus-ratus tahun karya-karyanya, kitab-kitab karangan-karangannya itu masih dipelajari sampai dengan hari ini. Ya, sampai dengan hari ini. Kenapa? Kok sampai bisa berkah seperti itu ilmunya? Itu tadi diantaranya menjaga etika, menjaga sopan santun, menjaga adab terhadap guru. Kalian di sekolah pun juga sama. Guru kalian di sekolah memiliki hak yang sama untuk dihormati, untuk dimuliakan, untuk diagungkan. Jangan pernah terdengar murid-murid Bapak di sini tuh ada yang melawan sama gurunya di sekolah. Apalagi sampai berani menantang gurunya, itu enggak bakalan berkah ilmu kalian. Banyak kan kita lihat tayangan-tayangan di televisi gitu kan, di media-media sosial itu. Ada anak nantang gurunya, ngerokok di depan gurunya, nantang berantem gurunya, itu naudzubillah. Dijamin anak model seperti itu nggak bakalan berkah hidupnya. Bapak bisa jamin anak seperti itu paling jadi gelandangan nanti hidupnya itu besarnya itu. Jangan sampai kalian seperti itu, terutama terhadap guru ngaji. Guru sekolah formal pun jangan sampai. Harus menjaga etika, harus menjaga adab, harus menjaga sopan santun. Mudah-mudahan anak-anak yang model seperti itu besarnya tobat, minta maaf sama guru-gurunya, karena hal itu pasti menghalangi keberkahan ilmunya, pasti menghalangi kebahagiaan hidupnya kalau sampai dia tidak minta maaf.
Jangan sampai anak-anak bapak terdengar ada yang melawan sama gurunya, apalagi sampai ngajak berantem sama gurunya. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini di sini dijelaskan juga. Wa yura'iya dzurriyyatahu wa aqaribahu. Seorang santri juga harus menjaga zurriyah kiainya. Ya. Zurriyah itu keturunan, anak turunan daripada kiai-kiainya. Harus menjaga anak keturunan daripada kiainya. Maksudnya menjaga itu tadi menghormati, memuliakan, mengagungkan. Makanya di pesantren-pesantren itu sampai ke anak-anak cucunya pun juga kita agungkan, kita hormati, kita muliakan. Demi apa? Demi untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi untuk mencari keberkahan ilmu. Wa ayyad'u lahu muddata hayatihi wa ba'da mamatihi. Dan seorang santri itu harus sering-sering mendoakan gurunya, mendoakan kebaikan untuk gurunya, untuk kiainya, untuk ustaznya. Kapan? Muddata hayatihi wa mamatihi. Di saat gurunya masih hidup ataupun gurunya sudah meninggal. Makanya Bapak sampai hari ini, sampai detik ini, setiap ba'da salat tidak pernah lupa mengirimkan Fatihah untuk guru-guru Bapak, kiai-kiai Bapak waktu dulu di pesantren sampai dengan saat sekarang ini. Begitu juga ketika mau pengajian Bapak-bapak, mau pengajian malam Jumat itu, malam Jumat maghrib, sebelum yasinan, sebelum baca sholawat, itu hadarat Fatihah itu selalu Bapak kirimkan untuk guru-guru Bapak, kiai-kiai Bapak yang dulu pernah mengajarkan alif ba ta kepada Bapak, yang dulu pernah mengajarkan ilmu kepada Bapak. Mendoakan beliau-beliau di saat beliau masih hidup, didoakan agar sehat, panjang umur, murah rezeki, ya. Itu menjadi suatu keharusan bagi seorang santri. Didoakan ketika sudah meninggal, didoakan agar kiranya diluaskan kuburnya, diberikan cahaya kuburnya, diterima amal ibadahnya, ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah merahmati beliau, guru-guru kita. Ini harus penting, ya. Penting. Supaya apa? Supaya ilmu kita barokah, ilmu kita manfaat, ya. Kemudian juga kita harus membiasakan kalau sudah meninggal, katakanlah gurunya, harus membiasakan diri untuk berziarah ke kuburnya, membacakan istighfar, ya, wasodaqoh anhu, bersedekah atas nama guru kita, dan seterusnya, ya. Nah, ini perkara-perkara yang sangat-sangat penting sekali untuk dijaga bagi seorang santri. Masih sangat banyak sebenarnya etika ataupun adab atau sopan santun yang perlu untuk dijaga bagi seorang santri, terutama di depan guru ngaji, Makanya Bapak sering marahin kalian kalau pas lagi ngaji kemudian ribut, atau pas Bapak sudah datang, sudah duduk tapi kalian masih ngobrol, masih asik, Bapak sering marah sama kalian karena memang itu bagian daripada etika yang tidak baik, ya. Seorang santri itu ketika gurunya sudah datang, ustadznya sudah datang, kiainya sudah datang, duduk di depan mereka, stop, diam. Kegiatan apapun yang sedang dilakukan itu stop, diam dulu. Fokus kepada apa yang akan disampaikan oleh guru. Ini sangat penting sekali demi untuk menjaga keberkahan ilmu kalian, ya. Sedikit ilmu yang kalian dapatkan tapi berkah, manfaat, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak ilmu yang kalian miliki tapi nggak berkah, nggak manfaat, percuma, ya. Percuma punya ilmu banyak tapi nggak manfaat, nggak berkah. Sedikit ilmu yang kita miliki tapi manfaat, barokah, itu jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak tapi tidak berkah. Ya syukur-syukur kita punya
ilmu banyak, ya kan? Kemudian berkah serta manfaat. Tuh, makanya demi untuk menghasilkan hal yang seperti itu, kita sekali lagi harus apa? Menjaga etika, menjaga sopan santun, menjaga adab di depan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita. Baik guru di sekolah formal, terlebih guru ngaji. Ya. Kalau sebelum kalian ngaji sama bapak, kalian pernah ngaji sama orang lain di tempat lain, sama haknya. Hormati juga beliau, muliakan juga beliau. Karena biar bagaimanapun juga beliau pernah banyak mengajarkan ilmu kepada kita. Paham ya? Oke, baik, ntar lagi dah mau subuh. Saya kira cukup sampai sini saja. Wallahu a'lam bishawab.